berkumpul lagi di sini dalam acara video conference. Saya selaku host Juhaini, yang bertugas yang lainnya adalah Bu Juju dan ada Bu Dian. Nah, untuk memulai kegiatan ini, kita serahkan kepada Ibu Dian sebagai moderator. Dipersilahkan Bu Dian. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillah, warahmatullahi alhamdulillah, wassalatu wassalamu wabarakatuh. ala rasulillah ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ucapan terima kasih kepada Ibu Instruktur, Bapak Septian dan Ibu Ani, juga Ibu Dokter Teti ya yang belum hadir. Mungkin Ibu Ani sudah hadir, Pak Septian ada di samping saya. Terima kasih atas bimbingannya. Sebelum dimulai pada pemaparan pemateri hari ini, izinkan saya memperkenalkan sebentar. Ya, sebelum kita mulai pada pemaparan materi kali ini, saya akan membacakan kurikulum vitae presenter kita hari ini, yaitu Ibu Juju Junirah, Sarjana Pendidikan. Beliau bertempat tanggal lahirnya di Majalengka, tanggal 23 November 1984, alamat Kasamalang Wetan, pendidikannya dari lulusan Pendidikan Akuntansi Universitas Pendidikan Indonesia. Alamat emailnya airmizani@yahoo.com. Ibu Juju ini adalah salah seorang guru di Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Subang. Oke, selanjutnya ada host kita hari ini ada Ibu Juhaini, Sarjana Pendidikan. Beliau adalah guru IPA SMPN 1 Cisalak Subang. Tempat tanggal lahirnya Bandung 28 November 1980. Alamatnya di Kampung Cimanglid, Kecamatan Kasamalang, dan pendidikannya dari Fisika UPI. Alamat emailnya juhainiheni80@gmail.com. Nomor teleponnya 081220017873. Dan sekarang saya moderatornya. Perkenalkan, nama saya Dian Kusumati Nurdin, Sarjana Pendidikan, guru IPA MTSN 3 Subang, tempat tanggal lahirnya Bekasi 22 April 1981. Saya dari Pendidikan Biologi IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Alamatnya diangiok22@gmail.com 085321389861. Baik, Ibu Juju kali ini akan memaparkan tentang penggunaan media puzzle. Penggunaan media pada pembelajaran itu sangat-sangat dibutuhkan. Kalau bisa hukumnya wajib mungkin ya para guru ya menggunakan media. Kenapa sih? Supaya pembelajaran kita menyenangkan, asik dan nggak menjenuhkan. Dijaminlah anak-anak nggak akan ada yang keluar dari kelas, nggak ada yang izin, ibu izin mau ke kamar mandi, ibu izin mau ke koperasi. Kenapa? Karena pembelajaran menggunakan media pasti sangat mengasihkan dan juga mengesankan buat anak-anak. Oke, hari ini Ibu Juju akan membawakan materi berkenaan dengan media, yaitu penggunaan media puzzle dalam pembelajaran IPS. Kepada Ibu Juju, disilahkan. Ya, terima kasih Bu Dian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Saya hari ini mau menjelaskan mengenai materi penggunaan media puzzle dalam pembelajaran IPS. Oke, sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada para instruktur yang ada Ibu Ani, kemudian ada Pak Septian. Terima kasih atas bimbingannya. Ya, selama ikut diskusi ini, saya banyak mendapatkan pengalaman, ilmu, dan teman yang luar biasa hebatnya. Saya juga mau mengucapkan selamat datang kepada teman saya ini bersama CPNS ya, Ibu Pian dari Kabupaten Bandung Barat, MTS 4 Bandung Barat. Selamat datang Ibu, terima kasih atas kunjungan di Recon ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ya saya share dulu ini ya, kontennya.
sebentar. Muncul nggak, Bu? Masih, kontennya masih proses. Sekarang ya, sudah muncul, Bu. Bisa matikan kamera saya, Bu Host? Baik. Bentar. Bu Host, halo? Ya, maaf, sepertinya harus dari laptop Ibu untuk Saya. mematikan kameranya. Ya, udah apa? Ya. Oke. Penggunaan media belajar dalam pembelajaran IPS. Nah, Bapak Ibu semuanya, ya di sini saya hanya ingin sharing ya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu lah mengenai media puzzle ya. Bapak Ibu juga sudah tahu mungkin mengenai IPS, bahwa pelajaran IPS itu memang materinya banyak ya. Kemudian ini dalam pelajaran ini anak-anak dituntut untuk bisa menghafal, banyak membaca ya. Sampai di lapangan itu saya menemukan banyak permasalahan bahwa siswa itu sebagian besar tidak menyukai IPS ya. Itu mungkin salah satunya karena materinya banyak, kemudian mereka dituntut harus banyak membaca ya. IPS itu memang merupakan sebuah mata pelajaran yang merupakan integrasi dari ilmu sosial. Jadi ada ekonomi, kemudian ada geografi, ada sosiologi, ada sejarah, ya, gitu. Di sini guru dituntut untuk bisa ya, memilih model pembelajaran ataupun media pembelajaran yang tepat ya untuk supaya pembelajaran IPS itu efektif dan efisien. Bapak Ibu semuanya, terkadang ketika kita memilih metode pembelajaran, misalkan untuk kelas A, itu terkadang tidak bisa diterapkan di kelas B. Biasanya kalau di sekolah itu kan ada kelas unggulan ya Bapak Ibu, ada kelas unggulan, kemudian ada kelas biasa, ya. Terkadang ketika saya mengalami sendiri ketika saya memilih metode pembelajaran untuk di kelas unggulan, misalkan cocok. Ternyata di kelas biasa itu tidak cocok. Dan untuk media pembelajaran pun itu terkadang sama ya. Untuk kelas unggulan misalkan ya cocok, untuk kelas yang biasa misalkan tidak bisa. Oke, di sini saya jelaskan mengenai media pembelajaran. Bentar Bu, ini ada media pembelajaran itu saya simpulkan saja. Ini sebenarnya banyak menurut beberapa tokoh, tapi saya simpulkan bahwa media pembelajaran itu adalah alat yang dapat membantu proses belajar mengajar dan berfungsi untuk memperjelas makna pesan yang disampaikan sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan atau pembelajaran dengan efektif dan efisien. Memang benar seperti yang dikatakan oleh moderator tadi, bahwa guru ini harus mampu memilih media pembelajaran yang tepat supaya si anak itu mau belajar, kemudian tujuan pembelajarannya pun bisa tercapai. Nah, untuk IPS kalau saya hanya pertama adalah ingin menggugahkan minat dulu. Kalau IPS itu saya menggugahkan minat dulu, bagaimana kesan pertama proses pembelajaran. Kalau kesan pertamanya ini cukup bagus, insya Allah pembelajaran ke tahap-tahap berikutnya juga akan efektif dan efisien. Kemudian, ini tujuan menggunakan media pembelajaran ya Bapak Ibu. Yang pertama, mempermudah proses belajar mengajar. Yang kedua, meningkatkan efisiensi belajar mengajar. Kemudian yang ketiga, menjaga relevansi dengan tujuan belajar. Yang keempat, membantu konsentrasi siswa. Memang benar sekali ya. Nah, ini Bapak Ibu, ya mungkin media puzzle itu Bapak Ibu sudah tahu ya. Mungkin bisa menganggap media ini cukup jadul ya, ketinggalan ya.
Tapi kalau menurut saya, ini pengalaman saya mengajar IPS, ini media puzzle itu masih dianggap efektif, terutama untuk submateri sejarah ya. Saya untuk submateri misalkan tentang perlawanan rakyat terhadap penjajahan. Itu saya biasa menggunakan media puzzle dan alhamdulillah ini anak-anak juga gairah belajarnya itu meningkat ya, mereka mau belajar dengan menyenangkan. Nah, di sini pengertian media puzzle atau games puzzle adalah merupakan bentuk permainan yang menantang daya kreativitas dan ingatan siswa lebih mendalam dikarenakan munculnya motivasi untuk senantiasa mencoba memecahkan masalah, namun tetap menyenangkan, tetap bisa diulang-ulang. Nah, kemudian ini ada jenis-jenis puzzle, Bapak Ibu. Ya, yang pertama ada spelling puzzle, yaitu puzzle yang terdiri dari gambar-gambar dan huruf-huruf acak untuk dijodohkan menjadi kosakata yang benar. Ini contohnya dari spelling puzzle. Nah ini, ya, ini puzzle yang acak kemudian menyusun sebuah kata yang benar. Kemudian yang kedua ada jigsaw puzzle, yaitu puzzle yang berupa beberapa pertanyaan untuk dijawab, kemudian dari jawaban itu diambil huruf-huruf pertama untuk dirangkai menjadi sebuah kata yang merupakan jawaban pertanyaan paling akhir. Nah ini contohnya, ini ya sering saya gunakan bentuk seperti ini. Kemudian yang ketiga, the thing puzzle, yakni puzzle yang berupa deskripsi kalimat-kalimat yang berhubungan dengan gambar-gambar benda untuk dijodohkan. Ini contohnya. Nah, ini Bapak Ibu ya, jadi si anak nanti misalkan A itu diisi apa, aerob. Nah, ini kemudian B, book ya. Kemudian yang keempat, ini ada the letter reading puzzle, yakni puzzle yang berupa gambar-gambar disertai dengan huruf-huruf nama gambar tersebut, tapi huruf itu belum lengkap. Nah, ini contohnya ya. Ini misalkan D itu cocoknya untuk gambar yang mana, kemudian ini D good dog itu ditempatkan di mana, misalkan elephant itu ditempatkan di mana. Kemudian yang terakhir ada ini puzzle crossword, puzzle yakni puzzle yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dengan cara memasukkan jawaban tersebut ke dalam kotak-kotak yang tersedia baik secara horizontal maupun vertikal. Ini jenis seperti teka-teki silang ya Bapak Ibu. Kemudian ini manfaat media puzzle. Yang pertama meningkatkan keterampilan kognitif. Nah, jadi di sini dengan media puzzle ini berhubungan dengan kemampuan untuk belajar dan memecahkan masalah. Melalui media ini, siswa akan memecahkan masalah, yaitu menyusun gambar menjadi utuh. Yang kedua, meningkatkan keterampilan motorik halus, ya, di mana ini berhubungan sekali dengan kemampuan anak untuk menggunakan otot-otot kecilnya, khususnya jari-jari tangannya. Kemudian yang ketiga, melatih kemampuan nalar dan daya ingat dan konsentrasi. Ya, ini contohnya puzzle yang berbentuk manusia. Ini akan melatih nalar anak atau siswa. Mereka akan menyimpulkan di mana letak tangan, misalkan kaki, dan lain sebagainya sesuai dengan logika. Jadi dengan puzzle, anak akan melatih sel-sel otaknya untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya dan berkonsentrasi untuk menyelesaikan potongan-potongan kepingan tersebut menjadi utuh. Yang keempat itu melatih kesabaran. Ini jelas sekali ya Bapak Ibu bahwa media ini anak akan berlatih sabar dalam menyelesaikan sesuatu dan berpikir dulu sebelum bertindak, sabar akan menyelesaikan sesuatu yang menantang. Dan yang terakhir meningkatkan keterampilan sosial. Ini biasanya untuk puzzle yang dikerjakan secara berkelompok. Nah, ini akan meningkatkan interaksi sosial, saling menghargai, saling membantu, dan berdiskusi untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini saya akan memberikan contoh pembelajaran dengan media puzzle di pelajaran IPS.
ini saya terapkan di submateri sejarah ya, perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan. Ini materinya aduh sangat banyak ya, anak dituntut harus tahu mengenai tokoh, waktu, kemudian latar belakang ya. Jadi saya biasanya menggunakan media puzzle. Kalau menggunakan video itu biasanya kalau di kelas unggulan itu saya rasa efektif. Tapi kalau di kelas biasa ini kebanyakan anak-anak itu malahan tidur ya, jadi tidak konsentrasi terhadap video, apalagi kalau video IPS itu kan mungkin menjenuhkan ya, itu tidak seperti film-film yang mereka sukai. Ini contohnya puzzle yang biasa saya gunakan, saya namai akulah kuncinya. Jadi puzzle ini berupa puzzle jigsaw puzzle ya, jadi ini berupa potongan-potongan gambar. Saya saya ambil contoh gambarnya adalah mengenai pahlawan nasional, tokoh-tokoh yang berhubungan dengan materi. Kemudian saya buat puzzle-nya, saya masukkan ke amplop-amplop ya, di mana nanti di kelas itu saya bagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok memperoleh amplop yang berisi potongan-potongan dari tokoh-tokoh tersebut. Nah, kemudian mereka mulai merangkai puzzle ini menjadi gambar yang utuh. Kemudian mereka baru menggali informasi ya, peristiwa apa yang berhubungan dengan tokoh tersebut, kemudian apa nama peristiwanya, bagaimana latar belakangnya. Nah, ini alhamdulillah sekali ya, di kelas itu mereka sangat suka, sangat tertarik ya dengan media ini, karena mungkin buat mereka itu semacam hiburan juga ya, belajar tapi sambil bermain, seru ya. Nah, nanti setelah gambar menjadi tersusun utuh, mereka akan mencari informasi yang akan ditulis di belakang spotlight atau karton ini. Jadi nanti puzzle itu ditempelkan di karton atau di spotlight yang sudah disediakan. Kemudian mereka menggali informasi, berdiskusi, kemudian presentasi mengenai bahasan tersebut. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya kali ini. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada moderator. Mangga Ibu Dian. Halo Bu Dian. Iya, halo Bu Juju. Ya. Iya, terima kasih pemaparannya dari Ibu Juju yang sudah menjelaskan pengalaman pribadinya mungkin ya. Iya. Pengalaman pribadinya di dalam kelas. Ada yang mau gabung lagi? Oke, sebentar ya. Saya akan bacakan. Oh, dari Ibu host kita, silakan yang sudah datang, silakan boleh mengisi presensinya. Juga ucapan selamat datang buat Pak Warno yang baru gabung, silakan. Sekarang kita buka sesi tanya jawab aja ya Bu ya, langsung ya. Boleh yang mau bertanya kepada Ibu Juju, silakan langsung di angkat tangannya atau boleh langsung via chat aja. Adakah yang mau bertanya? Mungkin yang lainnya lagi asik mengamati itu kali Bu. Mengamati tadi yang praktek Ibu di lapangan. Ibu kayaknya asik banget itu di kelas. Kalau nggak ada yang bertanya, saya aja lah yang bertanya ya. Boleh. Ceritain dong pengalamannya. Waktu bawa alat-alat dan bahan-bahan itu, gimana reaksi anak-anaknya di kelas? Itu sebelumnya saya memberitahukan terlebih dahulu kepada mereka ya mengenai materi yang akan dipelajari di pertemuan berikutnya. Kemudian saya beritahu juga mengenai bahwa akan ada media ya, media yang mungkin cukup menantang buat mereka, dan ternyata alhamdulillah ya, itu proses pembuatannya sih mudah sekali. Saya menggunakan Word ya. Saya mendownload gambar, kemudian masukkan ke Word ya, kemudian saya masuk ke ClipUp itu, nanti buat puzzle-nya di sana, nanti saya gunting-gunting itu gambar tersebut, saya masukkan ke amplop ya. Mereka pas datang ya cukup bertanya-tanya, Ibu bawa apa ya? Kemudian mereka saya bagi kelompok, kemudian si upload itu saya serahkan kepada kelompok-kelompok tersebut. Bu, ini mau diapain gitu.
Nah, nanti kalian juga tahu ya. Nah, mereka akhirnya ketika dibuka, wah, puzzle. Nah, itu mereka apalagi ini anak laki-laki. Ya, Antusias anak ya? laki-laki alhamdulillah sekali antusias. Justru yang paling antusias adalah anak laki-laki. Yang Heeh. biasanya kalau belajar IPS itu dengan metode yang biasa, ya tanpa Hmm, media atau media video, nggak film, itu mereka B aja Bu. Jadi hmm, biasa saja, kurang iya, antusias. iya. Tapi setelah diberikan media ini, mereka semangat sekali. Mhm. Kelihatan itu dari foto-fotonya anak-anak juga enjoy. Iya. Nih, dari pengalaman itu kira-kira Ibu inget nggak ketika Ibu menggunakan puzzle, ada nggak anak yang izin ke kamar mandi Bu? Bu mau ke koperasi kan biasanya Ya, kalau kita ngajar kan ada aja anak yang jenuh mungkin dia pengen ya. suasana di luar kelas, pengen keluar ke kamar mandi. Ada nggak di situ yang izin Bu? Atau mereka merasa takut ketinggalan? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah untuk media ini ya tidak ada yang keluar. Justru anak-anak yang biasanya itu tidak kurang berpartisipasi misalkan dalam IPS, justru mereka lebih antusias begitu. Mereka tidak pada keluar, justru ingin menyelesaikan si puzzle tersebut ya. Itu seperti itulah keadaannya. Iya, ternyata betul ya, Alhamdulillah. sudah terbukti ya kalau menggunakan media itu sangat bisa menarik perhatian anak-anak. Oke, di sini ada Ibu Adenina, ada Bapak Andi Aris Munandar, Ibu Aji Jahta Sripin, De Azaza, De Pisha, Komis Suryana, Riva Naufal, Seruni, Surata Atta, Vianur Sali, Warno dan Warno-Warno, silahkan ada yang mau bertanya? Ada Bu itu di Selamat chat datang buat katanya. semua. Oh iya ya. Lihat, Oh iya ini ada pertanyaan nih. Apakah puzzle tentang IPS tersedia di pasar? Katanya Bu, kalau misalkan biar cepet nih nggak usah bikin-bikin, ada nggak Bu di pasar? Ini pertanyaan dari Ibu host kita nih, Bu Juhaini. Iya, Terima kasih. iya jujur saja, saya juga belum menemukan ya, belum menemukan puzzle yang berhubungan dengan IPS. Mungkin kalau Gramedia mungkin ada ya, tapi saya belum menemukan. Jadi saya berinisiatif untuk membuatnya sendiri gitu dengan bahan yang efisien, bahan murah gitu, tapi efektif lah untuk materi yang saya sampaikan gitu. Saya Oh belum iya. menemukan terus Jadi terang. Nggak memancing tahu kita kalau yang supaya lain kreatif mungkin ada ya, yang sudah tahu. gurunya biar kreatif juga ya Bu ya. Iya. Iya, begitu Bu Hen, kayaknya belum ada nih, kalau buat orang ekonomi bisa aja nih buat ngisi apa tuh namanya di pasaran kita bikin puzzle aja tentang IPS ya. Juga ada pertanyaan yang kedua nih dari Ibu Seruni, Pak Gaden, lumayan repot ya Bu menyiapkan bahan-bahannya. Kayaknya sih, oke, kayaknya repot. Tapi kayaknya kalau anak-anaknya asik mah kebayar lah repotnya. Mangga Ibu Juju dijawab, apakah Ibu merasa kerepotan nggak ini menyiapkan alat dan bahannya? Gambar yang sudah dibuat puzzle. Kemudian ya memang rada lamanya itu adalah mengguntingnya itu. Nggak juga lah, nggak terlalu repot Bu dia. Oh gitu, buser, Iya. kayaknya nggak repot. Repotnya cuma sekali, tapi ini bisa dipakai untuk beberapa kali pertemuan di kelas yang lain ya, Oh, gitu ya. Halo Bu ya. Juju, kayaknya Bu Juju suaranya koneksinya Halo. gitu Bu Seruni. Repotnya di awalnya aja kalau bikin media itu. Jadi setiap bikin media pasti ribet, apalagi ada berkelompok-kelompok. Kalau di dalam satu kelas ada 10 kelompok atau ada 9 kelompok, ya kita bikin 9 amplop berarti persiapannya. Tetapi itu bisa kepake untuk 2 kali pertemuan, 3 kali pertemuan, di kelas yang lain juga bisa kepake. Gitu Bu Halo Seruni. tes. Kedengar? Makasih. Yes? Halo. Jelas suara saya? Ya, jelas. Ya. Ya. Kalau mau dipakai untuk berulang-ulang itu Mhm. ditempelkan di karton yang cukup tebal ya Bapak Ibu. Kalau Mhm. saya sih hanya ditempelkan langsung ke karton atau spotlight. Ya kalau Mhm. ingin dipakai berulang. Wah, kayaknya hilang lagi nih. Jaringannya hilang lagi, ayo pejuang sinyal. Pindah Kita dong bisa membuatnya di kertas posisinya. karton lah. Nah, iya. Tuh, kayaknya hilang deh. Oke, ada pertanyaan lagi nih dari Ibu Juhaini.
Kalau bikin puzzle kertasnya harus yang tebal ya? Atau gimana solusinya kalau kita pakai kertas tipis? Kayaknya tadi yang digambar Ibu Juju itu gambarnya puzzle-nya sekali pakai ya? Karena langsung dipasang di apa itu namanya di karton itu ya Bu ya. Kalau kalau Kertas tipis. dibikin untuk Iya, berulang-ulang Bu, berarti harus iya, pakai kertas tebal ya Bu ya? iya, ya semacam karton tebal. Kalau saya kemarin itu menggunakannya yang tipis, ya kertas biasa, Oh kertas iya. biasa. Atau Bu Ya, Juheni, oke. Bu Juheni saya kasih ide nih. Kita print di print fotonya, lalu kita tempelkan ke dus. Dusnya iya betul. digunting-gunting, berarti itu bisa beberapa kali penggunaannya. Mungkin bisa begitu ya Bu Juju ya? Iya, betul. Bisa Oh, seperti itu. seperti Betul itu. sekali. Atau bisa pakai stropop juga bisa. Ada lagi pertanyaan Bu ini dari Bu Seruni Pagaden lagi. Aduh, Ibu Seruni kayaknya penasaran ya. Puzzle itu menyusun kata-kata atau bisa mendengar atau bisa dengan menggambar juga. Nanti hasil anak-anak ditempel di mading atau jika sudah selesai ya dibongkar lagi ya. Berarti Iya. puzzle itu gimana Bu? Jawab dulu nih yang punya Ibu Seruni. Silahkan Ibu Juju. Iya, bisa untuk puzzle yang kata-kata kan seperti tadi kan ada jenis-jenis puzzle ya, Bu. Sudah saya contohkan itu. Ya, bisa itu merangkai sebuah kata, misalkan nama tokoh ya, itu S, O, E, K, A, R, N, O, itu kan diacak kemudian dihubungkan menjadi sebuah kata yang benar. Kalau untuk apa tadi yang di mading itu, Bu, yang ditempel di Iya, mading, bisa bisa ditempel di juga mading ya. nggak hasilnya? Mhm. Bisa ya. Kalau itu ini saya mah hanya di pembelajaran ya Bu. Kalau di mading sih bisa saja, tapi menggunakan tadi media yang cukup tebal itu ya untuk kalau dibongkar dipakai lagi. Jadi Iya kita begitu bahannya Bu. menggunakan karton itu, iya. Betul. Heeh. Berarti bisa ya, bisa ditempel langsung di mading juga, bisa Bisa. juga ditempel di kelas karena itu kan tadi dilihat di gambar itu langsung ditempel di karton, Iya, spotlight itu yang karton berwarna ya? iya. Berarti yang Ibu mah penggunaan puzzle-nya hanya sekali pakai berarti ya Bu ya? Itu yang pada saat itu. Iya, tapi kalau kita Heeh. buat untuk beberapa kali pakai ya itu medianya harus yang lebih Yang tebal itu. tebal yang tadi Karton kata Bu case. Juhaini, Iya. Nah, bisa betul. dibikin dari kertas dari dus itu ya. Jadi si gambarnya ditempelkan ke dus, nanti dusnya kita digunting-gunting di atas dusnya ya. Nah, seperti Oke, itu. terima kasih. Tuh kata Bu Haini, terima kasih solusinya. Oke, Ya, sama-sama. sama-sama. Bagaimana yang lainnya, partisipan yang lainnya? Adakah yang mau bertanya lagi? Mumpung narasumber kita masih ada di sini dengan Ibu Juju. Sepertinya nggak ada. Nih Bu, aku ada pertanyaan satu lagi nih. Me apa, mmm, pertanyaannya, buat Ibu, ada nggak sih kira-kira, dari permainan puzzle itu ada ngaruh nggak ke hasil belajarnya? Apakah hasil belajarnya, jadi bagus? Eh, Memang ya, ini harapannya itu kan meningkatkan hasil belajar juga. Tapi yang terpenting saya di sini kemarin itu hanya pertama meningkatkan minat dulu. Ya. Jadi kalau IPS itu untuk meningkatkan minat saja, kemudian itu cukup sulit. Ya. Itu ingin supaya anak-anak konsentrasi, fokus pada kita, fokus pada materi itu lumayan Bu, lumayan. Nah, ini membutuhkan banyak energi, strategi ya, supaya mereka tertarik pada pembelajaran kita. Ya, tapi kalau dilihat-lihat, jadi setelah mereka menggunakan puzzle ini, misalkan ada soal, saya berikan soal gambar tokoh, dengan mereka melakukan sendiri, membuat puzzle sendiri, mereka tahu oh Iya, ini Pangeran jadi Antasari. antusias Oh ya ini anak-anak ya? iya Pangeran Diponegoro yang kemarin saya susun itu. Mhm, Begitu. Jadi iya mereka betul. tahu lah setidaknya pengalaman belajar itu. Ya, Iya, hebat sekali. Ini sangat memberikan apa ya, ide ya. Kreatif sekali itu Ibu Juju nih. iya. Jadi kan kesannya Biasanya kalau belajar IPS itu kan banyak tulisannya, ya membaca itu. gitu ya, diskusi, mereka jenuh. Nah, ini salah satu Kalau untuk lihat mengurangi video kejenuhan di juga kelas ya. kemudian itu mereka cukup jenuh Bu. Kalau lihat video Iya, misalkan tentang sejarah iya itu betul. mereka jenuh sekali malahan tidur Bu. Nonton doang ya. Kebanyakan tidur itu Bu. Ada Iya, nggak sih video yang lain gitu? Malahan heeh, udah suruh nih ya main seperti inilah video tentang iya, sejarah iya kita betul, Bu. itu. Jadi Kalau kalau dengan dengan
proyek itu dengan mereka melakukan sendiri, justru mereka lebih tertarik. Iya betul Bu. Jadi mereka langsung mengalaminya sendiri ya. Iya, Ketika mereka mengalami, mereka memiliki kesan, terus nempel di otaknya. Jadi iya, nggak menjenuhkan dibanding dengan menayangkan video. Karena sekarang kalau menayangkan video anak-anak nggak ada pengalaman belajarnya ya. Kira-kira cuma nonton doang ya. iya nonton doang. Nonton Itu doang yang ya. Jadi ini bisa betul sekali. menyerap ilmunya Bagus itu sekali hanya nih. beberapa orang saja. Iya bisa diaplikasikan di sekolah masing-masing. Aduh berisik. Mic siapa ini? Ibu host, ini mic siapa? Mic-nya dari Halo, ada yang bocor? mic-nya Budian barusan kalau dilihat dari sini. Tapi nggak Oh, ada dari ini. Nah, ada yang mau dari nanya. mic aku? Iya, bentar. Enggak. Latihan, mic-nya kebuka mic. Mic-nya itu. Ya. Enggak ada. Tapi kok itu berisik maaf. Iya, ya. Mic siapa ya? Sedang dicari dulu. Kemudian ada pertanyaan lagi tuh kemudian sepertinya dari Pak Septia. Ada yang bocor nih. Nanti sebentar. Pak Andi Aris Mengandar, di Azasa, tolong di-mute. Di saya ini tidak bisa di-mute. Pak Warno. Mic-nya punya Pak Warno. Udah. Nah. Oh iya, terima kasih. Oh my God. Tuh. Ya, kita lanjut ya. Ya. Oke. Bapak Ibu jangan lupa jangan lupa untuk mengisi presensinya. Aduh, Ibu ada yang masih bocor nih mic-nya. Ada lagi pertanyaan dari Bapak Septia Nugraha, dari Bapak instruktur kita. Ibu, bagaimana kriteria penilaian terhadap puzzle yang dibuat anak? Gimana Bu kira-kira kriteria? Ya, jadi sebelum mengajar, benar-benar kita harus menyiapkan media, kemudian kita menentukan pembelajaran, model pembelajaran, dan jangan lupa kita siapkan rubrik penilaian. Itu yang bisa saya lakukan untuk halo Pak Warno, untuk media puzzle ini. Pada saat menggunakan media puzzle ini itu saya menggunakan kriteria. Yang pertama itu adalah kerapihan, kemudian yang kedua kerjasama, yang ketiga kecepatan respon dengan itu saja. Mungkin seperti itu Bu ya. Iya. Yang siapa ya yang masih Bagaimana bocor? Ini kurang jelas Pak Septian? Bu, ini teman saya Pak Arif dan D. Ajasa, tapi saya tidak bisa mute. Di sini tidak ada tombolnya. Kalau yang lain yang di atas Bu, yang di partisipan Bu, ya, betul. Kalau yang lain ada. Dan D. Ajasa itu tidak ada mute-nya, tidak ada tombol mikrofonnya. Jadi saya tidak bisa memute-kan dari sini, mohon maaf. Mangga saya kembalikan ke Ibu moderator. Halo Bu Dia. Halo Bu Heni, masih di sini? Ya, mute.
Juhaini masih bisa, masih ada yang bocor. Ini siapa ya? Halo, Bu Juhaini masih di sini? Iya, Bu Juhaini masih di sini? masih Halo? barusan. Kedengaran suara dia? Kedengaran Iya. ada suara yang Iya, siapa yang sedang mengetik ya? Kayaknya ada yang bocor ini. Maaf ya, ini ada trouble. Di sini nggak ada anak-anak, tapi nggak yang ada suara anak-anak. cuman kalau ada dari tanda sih tanda yang mengeluarkan suara itu Bu Dian. Siapa? Ibu Dian. Bu Dian. Dean? Iya. Nggak ada. Nggak ada suara anak-anak. Aku di sekolah ini. Nggak tahu nih. Nah, cuman ini tadi Pak Andi Aris Munandar itu tidak muncul mikrofonnya. Apakah suaranya dari sini atau tidak, ini tidak ada tandanya. Kalau untuk yang lain, mikrofonnya semuanya muncul. Yang Pak Aris mungkin nggak ada itunya, nggak ada mikrofon. Tapi udah pasti kedengeran berisik nggak? Kayaknya di sini sepi deh, Bu. Sudah tidak ada lagi. Oke ya, mohon maaf ya, Bapak Ibu kita ada kesalahan, bukan ada trouble sedikit lah. Jangan lupa Ibu Bapak mengisi presensinya. Oke, tadi ada pertanyaan dari Pak Septia Nugraha sudah dijawab untuk masalah mic udah. Ada lagi pertanyaan dari Bapak Hendra Kurniawan. Bu, untuk media puzzle bisa diterapkan dan digunakan untuk anak-anak SMK? Oh iya, SMK setahap di atas kita ya. Gimana? Kalau saya baca dari sumber yang saya ketahui nih Bu Dian, ini bahwa media puzzle itu ya bisa digunakan untuk usia anak SD, SMP maupun SMA. Ya, jadi menurut saya sih bisa saja. Tapi Bapak Ibu ya harus memilih ini sesuai nggak sih dengan materi yang kita sampaikan. Ya misalkan di SMA aja ya untuk geografi misalkan tentang peta, kita bisa menggunakan puzzle tersebut, ya peta tersebut kita buat puzzle, ya, kemudian mereka merangkai itu kan, ya, bisa juga sampai mereka mengetahui itu peta apa. Oh iya, ya. Begitu Pak Hendra. SMK-nya tentang apa ya? Gitu. Saya belum tahu ini. TK, SD, SMP. SMA pun masih bisa, Bu. Juga kalau lagi diklat, orang-orang dewasa juga kalau lagi diklat, kalau diberikan permainan berupa puzzle atau yang lain sebagainya juga menyenangkan juga ya, buat orang-orang dewasa juga. Oke, demikianlah pemaparan. Itu suara Budian tuh. Coba lihat itu. Di unmute kan mati semua kamera. Iya, nggak ada suaranya di aku mah. Oke ya. Materi hari ini tentang penggunaan media puzzle dari Ibu Juju. Ada lagi yang mau bertanya? Sepertinya sudah waktunya sudah hampir habis. Ya. Ternyata penggunaan media itu sangat mengasihkan, tidak menjenuhkan, bisa meningkatkan hasil pembelajaran siswa juga, dan yang paling utama adalah anak-anak di kelasnya semangat dan antusias untuk belajar. Demikian pemaparan dari Ibu Juju Junira, saya Dian Kusnawati Nurdin pamit dan saya serahkan lagi kepada Ibu host, Ibu Juhaini. Terima kasih.